A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, hamba-hamba Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha luas dan kekal kasih sayangnya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'innya, tabi-tabi'innya, para ulama, soleh penerusnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang diridhoi, umatnya yang tidak tergelincir, yang tetap bersabar, tetap istiqomah dalam manhaj sunnah yang sahihah, insyaallah. Ruqyah syariah saat ini sudah mengakar di masyarakat. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu salihah. Alhamdulillah, tahun akhir-akhir ini ruqyah syariah sudah menebar luas di masyarakat. Namun kemudian masalah muncul. Ternyata tidak seluruh daripada umat Islam ini bisa menikmati daripada manfaat tibun nabawi atau antib an-nabawi ini, atau ruqyah syariah ini sebagai bagian daripada atib an-nabawi. Banyak masyarakat yang merasakan kesembuhannya di bawah 50%. Ya, sebagian di atas 50%, namun tidak 100%. Kadang penyakitnya sembuh, kemudian timbul penyakit yang lain, timbul masalah yang lain. Artinya di sini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa likulli da'in dawa, seluruh penyakit itu ada obatnya, itu belum terbukti, belum teraktualkan di masyarakat. Ya, tentunya bukan ruqyah syariah yang salah, bukan sunnah Nabi yang salah, bukan Al-Quran yang salah, namun metodenya. Karena pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemaksiatan belum kompleks seperti saat ini. Jadi penyakit-penyakitnya pun tidak terlalu kompleks. Ya, kalau dahulu satu penyakit itu sembuh dengan habatus sauda, sembuh dengan madu, maka sekarang kita harus meramunya. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit-penyakit yang ruhani terlebih dahulu, kemudian nanti jasmaninya akan sembuh perlahan-lahan setelah rohaninya sembuh. Dalam agama Islam, dalam ad-dinul Islam, cara mengobati jiwa itu dikenal dengan tazkiyatun nufus atau tazkiyah an-nafs. Untuk memahami tazkiyah maka kita bagi menjadi 3 bahasan. Bahwa ruqyah syariah itu adalah sunnah Nabi yang pasti akan menyembuhkan berbagai macam penyakit, namun kita memerlukan metode. Dan metode yang kita pilih adalah rehabati, sebuah sinergi antara tazkiyatun nafs dan terapi Al-Quran. Ya, tazkiyatun nafs adalah preparation atau persiapan bagaimana untuk membersihkan jiwa kita, ya, sebelum kemudian dibacakan Al-Quran kepadanya sebagai eksekusi dalam ruqyah syariah. Kita akan berjumpa di sesi yang berikutnya. Barakallahu fikum jami'an. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبصروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sadaqallahul azim. Nah, selanjutnya bagaimana Al-Quran itu bisa menyembuhkan? Diulang 3 kali, kemudian kita baca Al-Falaq sama tiupan, baca An-Nas tiupan, lalu usapan ke wajah seperti ini dengan usapan yang dalam. Niatkan ya untuk memutuskan tahun, bahkan sebelum Islam turun pun mereka sudah menggunakan madu. Jadi memang digunakan oleh orang musyrikin, orang kafir, ataupun orang-orang muslim selanjutnya. Apalagi setelah turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang berkembang dia, terbatas geraknya. 20% juga. Jadi mudah ya. 50, 20, 20, dan terakhir kita berikan minyak
Sekarang selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan proteksi atau perlindungan untuk jiwa kita setelah kita melakukan terapi ruqyah. Baik, ciptakan benteng gaib dari serangan kolbu kita. Itu seperti rumah. Ya, kolbu itu seperti rumah, di dalamnya ada jiwa, ada akal. Ya, ada jiwa, ada akal. Kalau ruh kita tidak tahu bersemayam di mana. Namun yang jelas Rasulullah SAW mengatakan bahwa setan itu selalu mengintai kolbu manusia. Ketika dia lalai dari zikir, maka setan itu menyelinap. Ya, ketika dia berzikir, ketika